Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Iya. Mangga, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, saya tutup dulu ya. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Bapak? Iya Bu, jadi gini, saya kan habis lahiran ya bulan kemarin tuh. Nah saya tuh mau pasang KB, tapi nggak tahu KB apa ya sekiranya ya. Oh iya, nanti saya jelaskan ya Bu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Ika Merdekawati dari Puskesmas Mundu ya. Nah untuk Ibu, kalau boleh tahu udah pernah ikut KB sebelumnya? Belum. Oh belum ya. Kita sebelum ngobrol-ngobrol tentang keluhan Ibu, kita anamnesa dulu ya. Boleh. Nama Ibu siapa? Saya Tiara, Namanya Tiara, usia 25, 25. Dari mana Bu? dari Citemu Ibu, Dusun Satu. Oh iya, dari Dusun Satu ya. Ibu sekolahnya sampai apa? Sampai D3, Sampai D3. Kerja di mana Bu? kerja di rumah sih Bu, belum kerja. Oh belum kerja, berarti masih di rumah ya, di rumah tangga ya. Iya. Kalau Bapak namanya siapa Pak? Saya Pipi, Oh iya, Fitri. Usianya usianya 28 tahun. 28 tahun. Kerja di mana Pak? Kebetulan saya kerja di Puskesmas Sindang Laut. Oh iya, nakes ya Mas? Kebetulan iya. saya dari gigi rumah. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, Bapak punten, Bapak sekolahnya sampai apa? Saya sampai S1. Oh, S1, iya. Nah, alamatnya sama tinggalnya di rumah Citemu di situ ya, barangnya. Iya. Nah, Ibu Bapak punten, kalau Ibu Bapak ada keluhan atau ada masalah yang bisa dibantu, mangga diceritakan. Tapi saya nanya dulu, ini kira-kira ruangannya sudah nyaman buat Ibu Bapak untuk bercerita? Nyaman? Insya Allah saya Bidan Ika akan merahasiakan tentang keluh kesah Bapak dan masalah Ibu dan Bapak ya. Iya. Gimana Ibu, mangga diceritakan? Iya. Kalau keluhan tidak ada ya, Iya. dia sehat gitu ya. Cuma Iya. mau pasang KB aja karena baru pertama kali pasang KB, jadi nggak tahu harus KB mana kan, karena kata masyarakat nih banyak Iya. ya jenis-jenis KB. Uh-uh. Daripada nanya ke masyarakat simpang siur, Iya. mending nanya langsung ke Ibu Bidan gitu. Iya. Kira-kira apa tuh Bu? Aja. Ibu waktu melahirkan tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Oh, tanggal 2 Agustus kemarin ya. Nah, kalau Kemarin terus 2 September berarti. 2 September, iya 2 September ya. Nah, lahir di mana Bu? Lahir di rumah bidan. Oh, lahir di rumah bidan, berarti lahir normal ya. Berat badan dedenya berapa? 3,1. 3,1. Laki-laki perempuan Laki-laki. dedenya? Oh, laki-laki. Waktu lahir langsung nangis dedenya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah keguguran sebelumnya? Belum. Belum, berarti baru anak Enggak, hamil. jangan sampai lah. Oh iya, amin. Iya ya Bu ya. Nah, tadi kan dengan yang diceritakan sama Ibu gitu tuh, Ibu pengen ber-KB dan KB apa yang cocok dan tepat ya gitu ya Mas ya, yang buat Ibunya ya. Nah, nanti saya jelaskan apa aja sih kontrasepsi yang ada ya. Nah, Ibu kalau boleh tahu apa aja, tahu nggak alat KB apa gitu tuh yang Ibu tahu tentang KB? Kalau lihat dari orang-orang mah banyaknya suntik ya. Banyaknya Ada suntik, yang suntik, ada yang metode yang 5 tahun. Iya. Cuma kalau saya mah jangan lama-lama lah. Iya. Karena saya suntik aja, tapi suntiknya kayak gimana tuh Bu? Iya, nanti saya jelasin ya. Nah, saya akan menjelaskan dengan ABBK ya. Nah, ABBK itu yaitu alat bantu mengambil keputusan untuk ber-KB Ibu ya. Nah, di sini nanti dijelasin. Ini Ibu kan termasuknya pasien baru yang mau ber-KB ya. Nah, ini berarti Ibu udah main belum ya sebelumnya? Belum. Oh belum main, dari habis lahiran belum main Ibu? Iya, betul. Iya.
jenis-jenis KB itu banyak ya Bu ya. Ada yang non hormonal, ada yang hormonal ya Bu ya. Nah di sini ini kita jelaskan dulu yang KB non hormonal ya Bu ya. Di sini adalah AKDR. AKDR itu spiral ya, yang dimasukin ke dalam rahim ya Bu ya. Ini seperti ini. Nah AKDR ini alatnya kecil Bu. Nah yang dipasang dalam rahim, bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya. Jadi macam-macamnya itu banyak ya Bu ya. Nah, terus dapat menambah perdarahan haid. Jadi yang bila mana ibu biasanya darah haidnya cuma sedikit, biasanya kalau pakai KB IUD itu kadang suka menstruasinya banyak ya Bu ya. Nah kadang tuh suka nyeri kram perut ya Bu ya. Kram perut itu hal yang normal ya Bu ya, bila mana biasanya kalau mau halangan ya Bu ya, bila mana ibu terlalu capek biasanya ada kram perut sedikit ya. KB pil ini jenisnya ya Bu ya, pil ini diminum 1 pil setiap malam hari ya Bu ya. Jadi kalau ibunya minum pil malam ini, besoknya harus teratur, jadwalnya harus sesuai ya Bu ya. Di jam yang sama itu? Di jam yang sama, biar nggak terjadi kegagalan ya Bu ya. Ini aman untuk hampir semua ibu ya Bu ya. Untuk yang menyusui juga aman ya Bu ya. Nah, terus ini membantu mengurangi perdarahan, menstruasi dan kram. Jadi kalau yang tadi di KB IUD itu kan darahnya banyak ya Bu ya, terus ada kram perut. Kalau di KB pil ini nggak ada ya Bu ya. Perdarahannya juga mengurangi, nggak terlalu banyak. Awalnya cuma pusing, mual gitu ya Bu ya kalau efek dari pil itu. Jadi tidak berbahaya ya Bu ya. Nah walaupun diminum setiap hari. Cuman di sini kan semua kontrasepsi itu tidak melindungi ya Bu ya dari penyakit HIV, AIDS dan infeksi menular seksual. Penyakit seks ya Maya, nah seksual. Nah, terus ada lagi ya Pak ya, di sini suntik yang tadi Ibu udah tahu ya, katanya KB-nya suntik ya. Nah di sini kontrasepsi suntik progestin ya Bu ya. Nah suntik diberikan setiap 3 bulan Bu. Jadi Ibu setiap 3 bulan nanti harus kunjungan lagi untuk kunjungan ulang, untuk kunjungan KB berikutnya ya Bu ya. Nah ini sangat efektif, mudah untuk berhenti Bu ya, namun perlu waktu untuk kesuburannya. Jadi bila mana ibu pengen menambah momongan lagi, itu biasanya rada lama karena butuh waktu untuk memulai kesuburan lagi ya Bu ya. Nah terus ini aman bagi hampir semua perempuan ya. Nah kalau ini merubah haid ya bulanan. Jadi kalau kita tuh di wanita itu hormonnya kan ada estrogen dan progesteron ya. Nah estrogen dan progesteron, sedangkan ini KB itu kan disuntikan dengan hormon lagi ya Pak ya Bu, ditambahkan dengan hormon lagi. Jadi hormon yang kita ada di tubuh kita, jadi sehingga acak ya Bu ya. Nah sehingga tidak terjadi ovulasi, jadi menghambat terjadinya kehamilan ya Bu ya. Nah, itu yang KB hormon ya Bu ya. Ada lagi Bu, ini kan tadi yang 3 bulan, sekarang suntik yang kombinasi atau 1 bulan. Tapi ini tidak dianjurkan buat yang menyusui ya Bu ya. Nah ini suntik disuntikan setiap 1 bulan ya Bu ya. Nah beberapa pemakaian mengalami efek samping tidak berbahaya, akan segera hilang ya Bu ya. Jadi sama efeknya juga nggak berbahaya yang kayak tadi ya Bu ya. Terus ada lagi yang satunya Bu, yang ini hormon juga, yang hormonal ya, yaitu implan atau susuk yang dipasang di bawah kulit ya. Nah ini ada jenisnya, macamnya, ada yang 1 batang, ada yang 2 batang gitu ya Bu ya. Ini alatnya kecil Bu, yang dimasukkan di lengan sebelah kiri ya. Nah nanti bisa melalui tindakan pemasangannya ya Bu ya. Nah
Terus ini efek sampingnya juga efektifnya selama 3 sampai 5 tahun ya Bu ya, tergantung jenis implannya, macam-macam. Yang tadi ini ada yang 1 batang, ada yang 2 batang. Ya Bu ya. Terus mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja. Jadi bila Ibu menghendaki pengen lepas KB bisa ya Bu ya. Nah, aman bagi hampir semua perempuan Bu. Biasanya ya ini mempengaruhi haid sama, karena apa? Ini kan KB-nya hormonal ya Bu ya. Yang tadi sudah dijelaskan, apakah Ibu sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas sih yang dijelasin Iya. ya. Kalau saya mah tertarik ke suntik KB 3 bulan ya. Iya. Tapi sekiranya itu mempengaruhi ASI nggak ya? Soalnya saya maunya kayak ASI eksklusif aja Iya, gitu, jangan boleh. pakai formula. Kalau dilihat dari roda klop, ya, nah, di sini, nah, ibu itu kan habis melahirkan ya Bu ya, habis melahirkan 7 minggu ya Bu ya. Nah, 7 minggu. Di sini ibu yang aman bagi ibu menyusui yaitu yang pertama kontrasepsi pil Progestin, ini aman ya Bu ya. Nah, kontrasepsi suntik Progestin itu aman ya Bu ya. Nah, implan juga aman ya Bu ya. Nah, ini juga sama IUD juga aman ya Bu ya. Nah, untuk ini yang koper T juga aman ya Bu ya. Nah, ini mangga Ibu mau pilih yang mana? Cuman kalau yang kontrasepsi yang hormonal kombinasi yang tadi saya jelasin yang 1 bulan itu, ini tidak dianjurkan ya Bu ya. Jadi yang boleh itu pil suntik Progestin itu yang 3 bulan yang tadi ya Bu ya, sama implan sama KB IUD. Bila mana Ibu pengen yang jangka panjang, itu ada implan, ada IUD. Ya, kalau IUD itu non hormonal, kalau yang implan itu hormonal ya, yang tadi saya jelasin. Nah, ini mangga Ibu mau pilih KB yang mana? Tapi berarti tidak mengganggu ASI berarti ya Bu ya? Iya, insya Allah tidak mengganggu ASI kalau yang suntik ini Progestin ya. Yang 3 bulan gimana? Iya, yang 3 bulan. Kalau saya sih tertariknya ke suntik 3 bulan ya. Kalau Iya. gimana? Setuju nggak? Setuju nggak Pak? Saya mulai lagi pula istri dia. Iya. istri yang memutuskan. Iya. Ibu pun kan, ini Ibu kan habis melahirkan kan 7 minggu ya, 7 minggu ya. Iya. Nah, Ibu pakai ASI? Iya. Full AC ya. Jadi Ibu selama lahiran sampai sekarang ASI full, tidak memakai susu formula ya. Tidak. Iya, jadi nanti bisa Ibu kalau langsung ikut KB ya. Tapi nanti Ibu dilakukan dulu pemeriksaannya. Ya, nanti di tensi, di tinggi badan, diperiksa dari rambut sampai dengan kaki, nanti bagian perut, nanti ya dicek semua ya. Bapak, Ibu, tadi kan dari hasil pemeriksaan juga tensinya normal ya, semuanya normal ya Bu ya. Sudah dilakukan penyuntikan ya Pak ya, KB Progestin 3 bulan ya Pak ya. Cuma nanti jangan kaget bila mana ibunya yang biasanya waktu masih gadis mainnya teratur, tiap bulan main ya, kadang berat badannya juga stabil ya. Tapi kalau seandainya mainnya kadang suka sedikit ngeflat gitu tuh Bu ya. Nah, atau nggak main ya Bu ya, itu memang efek dari KB hormonal ya Bu ya. Ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup ya dia. Nah, kartu KB-nya Ibu. Nah, nanti 3 bulan berikutnya Ibu mangga kunjungan ulang ya Bu ya. Nanti kita konseling juga apakah ada masalah, apakah ada keluhan dari Ibu dan Bapak gitu tuh. Bicarakan aja nanti untuk kunjungan ulang 3 bulan berikutnya ya. Nah, Ibu udah jelas yang tadi saya jelaskan Bu? Enggak? Iya, ininya ya. Terima kasih Bu Ya, sama-sama Ibu. Selamat datang kembali.